Pertama-tama monggo kita panjatkan puji syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi pun maringi awake piyambak kesehatan, kesempatan saged pinanggih ketemuan malih pertemuan prolanis niki nggih. Terus sadere kegiatan dimulai monggo kami berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, polo. Selesai. Nggih, saderenge dimulai mangke materi lan pemeriksaan kula meling singgah melih. Untuk kegiatan prolanis menika bisa berjalan kalau minimal pesertanya 15 orang. Terus tujuannya diadakan prolanis niku napa kesane panjenengan semua dapat obatnya rutin, terus minum obatnya rutin, kersane darah tinggi atau gulanya terkontrol. Dados kula nyuwun sanget kalau panjenengan sedaya taat, jadi taat ikut setiap ada pertemuan, setiap ada undangan dari Kadri untuk datang. Karena ini kebaikannya penjenengan sekali. Biar walaupun sudah tua, walaupun sudah penyakit lama, tapi nanti penyakitnya bisa terkontrol, bisa terkendali, dengan sakit aktivitas seperti semula. Kali setiap pertemuan kan nanti ada penyuluhan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang penyakit. Terus penjenengan kalau di rumah ada apa-apa nanti bisa ngerti, oh aku kok darahku tinggi, oh aku ternyata kayak penyuluhannya Pak Dokter. Kalau aku untuk maam iki, oh aku kudu ngene, oh nek aku minum contohnya dhuwur, aku tak cek. Ya. Dari situ kan nanti jenengan bisa tahu, gitu. Dari penyuluhan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Terus mungkin dengan dipantau tensinya, nanti yang belum rutin, nyuwun tulung, yang cedak daleme disenggol, iki direke, oh sesuk prolanis lho, Kang ayo teko, ngoten nggih. Tulung nanti selain Bu Kader yang WA, tapi penjenengan peserta, teman-temannya, gedok tular, sing ora duwe HP barang kan enten nggih. Gedok tular, nggih. Ya gedok tular. Sok mono iki nek pengumuman lho, sesuk anu lho pertemuan ngoten nggih. Boleh kalau cuma iku. Karena apa sing dados jenengan iso terkontrol iki jenengan piyambak, ketaatan jenengan, kepatuhan jenengan kali program pengobatan seperti puskesmas, obat yang berentah atau mboten saged membantu istilahnya ngoten. Kontrol. Ada yang waktu siang, ada materi yang mau disampaikan Pak Sidik, nggih niku kedaruratan hipertensi dan DM dan mungkin nak dari itu napa saged langsung panget nggih kali Pak Sidik nggih. Monggo Pak Sidik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngenjing Ibu Bapak sedaya. Siap nggih? Ngopo ngelu jagungan uga? Ya, padha. Nggih. Pindah malih kita pangaken dalem Pak Sidik. Pun sami tepang nggih? Pak awak ning kene kok. Nggih. Lepas Sidik saking Mas Perantara Tunggal, nggih. Nah, niki kula badhe maringi pangertosan sedikit ilmu tentang darah tinggi kalian penyakit gula, penyakit DM atau hipertensi, gitu ya, nanti ya. Oke, ini kan sepindah kita bahas saking hipertensi rumiyin nggih. Enten sing darah tinggi? Enten. Sing darah ngantar sudak wonten? Sing lebih menantang. Sing lebih wonten. Nggih. Wis tau ngrasake kaya ngono iki rasane. Napa niku darah tinggi? Ada yang tahu?
Mboten ngertos? Nggih. Darah tinggi menika sebenarnya sebuah peningkatan tekanan darah di atas 120 dalam waktu yang lumayan panjang. Nek ujug-ujug 130 bagi normal meneh nggih mboten, belum bisa dikatakan darah tinggi nggih. Nah, meningkatkan tekanan darah dalam jangka waktu yang lama. 40 atau 50 atau 1 juta kok suwi. Nah, itu bisa dikatakan darah tinggi. Ngaten nggih? Nah, gejalanipun napa Bapak Ibu sing pun nanti diraoske? Pusing, Pak. Ngaten nggih? Nek darah tinggi niku. Cengeng gulune, Pak. Ngaten nggih? Ya. Ada sakit kepala, sakit kudu, tengkuk kudu niki, cengeng gulu. Niku mergo adrenalin meningkat ya. Kemudian sing ngangel turu enten? Nah, seperti itu sulit tidur, kecapean, kelelahan, ya. Kadang-kadang mual, bahkan sampai muntah, konten ngeten nggih. Sesak napas, kok saged sesak, Pak? Napa? Nah, tensinipun semakin naik, nggih, bisa menggambar sesak napas bukan karena paru-paru tapi karena jantungnya bengkak leres, nggih. Ra ora gelem to? Purun. Oh, boten. Nggih. Gelisah, nggih. Apa-apa dipikir marane stres ngoten niku kan? Iya, nggih. Kemudian ada pandangan kabur niki pun mulai sudah mengarah ke penyakit yang lain ya. Nah, penyebabnya apa, Ibu Bapak? Stres, pikiran banter niku nggih. Kemudian keturunan. Nah, keturunan memang sulit. Ya, nek bapak ibu kita yang dahulu punya riwayat darah tinggi, ada kemungkinan anak yang dibawanya mengalami penyakit keturunan darah tinggi ya. Kemudian merokok itu bisa menyebabkan ya kegemukan ibu-ibu sing lemu-lemu. Aku ora ngarani. Iya, Pak. Sing krasa wae. Nggih, kegemukan. Lemu niku nek riyen ngarani makmur, janipun niku kan timbunan lemak. Ya. Nah, itu bisa menjadi bom waktu, memicu sakit jantung, mengakibatkan darah tinggi. Kemudian kurang olahraga fisik, nek ibu apa mungkin olahraganya malah ampuh ya. Marit, macul, wah, keringeté atos ya. Kemudian mengkonsumsi minuman keras, itu juga memicu timbulnya darah tinggi dan kelainan ginjal. Oke. Mengapa darah tinggi niku penting sangat dibahas ibu apa? Apalagi yang memasuki usia lansia, itu sebenarnya sangat penting. Karena apa? Oke. Sampai saat ini darah tinggi termasuk pembunuh yang senyap. Okay, silent killer ya. Jadi diam-diam orang ngopo-ngopo, baru masuk kok ngerti-ngerti. Remeh. Kata toh? Kata. Nah, itu namanya silent killer atau pembunuh senyap nggih. Dikira ngomong padahal dia sudah darah tinggi cuma tidak terdeteksi, tidak mau datang ke posyandu lansia, tidak mau datang ke pengelola kesehatan. Seperti kamu tidak tahu nek dia itu sudah mempunyai riwayat darah tinggi. Ngaten nggih, dadi pentingnya jenengan daya niku hadir saat ada kunjungan, mbok IL atau apapun itu untuk mendeteksi tekanan darah itu ngaten nggih. Lha ngopo rugi rono ora dikek obat, namanya juga mendeteksi. Ngaten nggih. Nek sehat baik-baik saja sudah mundur menjaga kesehatannya. Saat tinggi, Bapak Ibu monggo ten puskesmas. Makatan nggih, itu hanya untuk mendeteksi supaya tidak terjadi silent killer atau pembunuh senyap tadi itu ya. Kemudian, nah niki penyebab tekan darah tinggi nek usia nggih ora sejak kali ya. Menom ki umur iso ya. Tapi usia tua itu anugerah ibu bapak, kata saudara kita yang tidak sampai tua sudah undur. Nah, jadi usia tua itu adalah anugerah. Yang penting tua orang masa penting sehat. Harus dijaga dengan
hadir di sini, kita datang ke tempat pelayanan kesehatan entah apapun itu, nggih. Jangan memperhitungkan untung ruginya saat kita datang. Ya, wis kuwas aku ninggalke gawean nang Ada omah. takut Pak katanya. Takut kenapa? Kalau tahu penyakitnya itu malah takut. Lebih takut lagi kalau tahu-tahu sakit. Gitu. Wis ra di BPJS. Gitu. Ujug-ujug loro berat. Ya nek langsung jalan keler. Dan nek orang tak kena rumah sakit. Ayo kita kasih sopo. Nggih. Kalau sejak dini jenengan pamane wingi 120 kan sini kok kiai mulai naik ngoten. Nek tahu penyakitnya itu nek ujug-ujug datang, jenengan datang terlambat itu takut. Ngoten nggih. Nek sejak awal panjenengan sudah mulai rutin datang, saat mulai konangan sudah mulai diantisipasi. Ngoten nggih. Jadi ampun wedi nek ujug-ujug konangan wis parah. Ngoten nggih. Nah, akibat darah tinggi, ada yang tahu niku nggih sing paling cedhak loro stroke. Nggih, dina wong darah tinggi niku penyakit sing paling cedhak stroke. Kemudian ada gagal ginjal, serangan jantung. Nggih, ada kebutaan, ya. Nah, saiki nek wis ngerti penyakit seperti itu, kemudian resiko seperti itu, kata nggih, yang tidak kalah penting adalah cara mencegahnya, nggih. Nek bebet didok meneng wae mboten mencegah, malah niku tambah nemen pakai penyakit itu nggih. Cara pencegahannya yaitu perubahan gaya hidup. Nek wingi sedang ngopi ping 8 ya saiki kurangi bahkan dihentikan. Nek tidak bisa menghentikan langsung dikurangi porsinya. Dina pisan wae. Nek wingi ngrokok sak contong morong contong diganti bar madang wae ping pisan. Ngaten nggih. Nek langsung frontal dihentikan engko malah stres. Padahal tadi penyebab pertama darah tinggi napa? Stres. Ngaten nggih. Terus kalau kita tarik ke belakang seperti itu ya. Karpe menghentikan ngerokok ini tidak memperhatikan stresnya. Bener mandek rokok ini stresnya meningkat, udah wae darah tinggi lagi gitu nggih. Jadi dikurangi bertahap. Kalau mengurangi frontal jebret wes langsung. Sing ora usah hubungan karo penyakit. Nah, ade wingi-wingi mangan biasa sedina ping 3, ujug-ujug poso, peteng loro ora. Nggih. Seperti itu. Nah, itu kan karena urusan ibadah. Nah, urusan penyakit sama, resikonya juga sama, Ibu ya. Jadi bisa dihentikan cuma bertahap. Kata nggih, untuk menghindari resiko yang lain. Kemudian obat-obat bisa menurunkan batas tinggi sampai batas normal. Nah, olahraga. Kalau seusia panjenengan Ibu Bapak sedoyo, nek tajak lari patut mboten? Ora patut. Tajak bal-balan patut mboten? Sudah bukan zamannya, bukan usianya. Jadi olahraga yang tepat untuk seusia ibu bapak semua hanya jalan, jogging. Wah, sehat kuat kok melayu. Ampun, mau sanjung ya. Sebenarnya fisiknya sudah tidak mampu ya. Jadi jogging. Berapa langkah? Semampunya dulu. Nah, awal-awal itu subuhan apa ibu bapak? Turunan. Wah, ya ampun loh. Subuhan dan jalan sebentar, mubeng desa, raketang 1000 langkah, berapa langkah terserah kan nggih. Nah, angel-angel setengah jam lah sik. Dangu-dangu mboten kraos. Nggih. Dan kraosnya pertama kali jenengan jalan-jalan pagi jam rutin. Napa? Ngentute lancar. Yang kali melakukan ada juga. Saestu dan itu harus keluar kok Ibu apa nggih. Itu normal saja ya. Tuh. Nah, olahraga dan mempertahankan berat badan normal ya. Itu aku ora tau mangan Pak, jeneng mangan gulping pisan kok. Ngemile ra mandeg kok lho wae. Ngoten nggih? Pertahankan. Istirahat cukup dan makan makanan sehat yang rendah lemak. Wah, iki arep lebar iso arep bodo haji iki piye iki? Nah, nggih.
usahakan yang sudah nepon itu kenging darah tinggi dihindari ya. Oke. Lanjut sudah. Nah ini apa yang harus kita lakukan saat kita terdeteksi atau konangan kena darah tinggi ya. Minum obat rutin ya yang sesuai anjuran dokter. Kalau di Prolanis dapat data seperti ini ibu bapak, ini rutin dari pemerintah. Murah atau mahal ini? Mahal bu, mahal ya karena mahal dari pemerintah kan mahal dan berlanjut tidak hanya sekali dua kali. Nah dari pemerintah dibantu gratis. Gue bergara teko diperiksa kayak obat apa seneng ngeten niku. Nggih. Maka datanglah nggih. Iki wong pira semene? Bulan depan harus tambah lho nggih. Nah, itu. Sama seperti itu. Nah, langkah pencegahan dan pola hidup sehat ini juga tidak kalah penting nggih Ibu Bapak nggih. Jadi batasi garam. Batasi garam itu tidak stop garam nggih. Tetap pakai. Ya, usahakan yang beriodium karena kita di dalam pegunungan banyak sekali lah sing do kena panggel, kena godok. Nah, itu kurang garam, kurang iodium ya. Itu kemudian hindari makanan cepat saji. Wanake direbus, Pak. Ya sekali itu nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan ya. Nah, diet yang sehat. Diperbanyak konsumsi serat. Sayuran hijau, buah itu baik untuk pencernaan, baik untuk jantung. Ya, yo ora sehat Pak, mangan yo Pak ndok kan, malah balik-balik kan ya. Lalu untuk hipertensi ada yang ditanyakan? Darah tinggi. Pak, kalau ini darah tinggi. Berarti mandat malah kan ini niku dadi patiku. Dan iku sak bene ngomongin apa rumah sakit kan kula berhenti baking iki to. Nalane baking Pak dokter ye. Iku jenis mriki niki kula mboten pantun ngunjuk melih pripun. Nggih, kelas. Terus tensi ini pun pinten sakniki kok? Tensi ini pun pinten? Naik lagi? Nggih, pun normal, caranya pun saya 130. Dan itu malah kula mboten kados mboten kuat. Napa 14 tahun kemadapen napa mboten semadane nggih, biasane nggih niku. Nggih kula ngareni ngoten madape sampunjuk. Inggil, mandap malah kena vertigo. Ya, oke, terima kasih pertanyaan yang bagus Ibu. Oke. Dan ini mungkin bisa diperhatikan dengan yang lain. Oke, monggo pun kami usahakan. Terus itu dua penyakit yang berbeda. Ya, vertigo itu dari 10 orang yang kena vertigo, nah yang 10 kena vertigo dikumpulkan jadi satu. Itu satu diantaranya memang karena saraf, bisa karena tensi tinggi dan lain sebagainya. 9 diantaranya karena asam lambung. Lah pas vertigo padaran itu pun. Padaran? Nggih, panas. Nah, Panas sakit. itu kan dua penyakit yang berbeda. Bisa kita kesampingkan dulu. Saat ini lambungnya terus pundi? Lambungnya pripun sakniki, Mbak? Nggih, sering kumat nek Masih kumat. Artinya kalau masih sering kumat kan lambungnya pun vertigo akan juga sering kambuh. Bukan karena obat hipertensi ini pun. Oke, itu lanjut ke mawon nanti yang menghentikan saat panjenengan lulus nek darah tinggi sudah selesai, sudah sehat dari kita nanti yang Bu pun lulus tidak pakai obat. Oke. Nah, ini menanyakan sedikit saking darah tinggi ini pun nggih. Untuk darah tinggi panjenengan lanjut ke mawon mboten napa. Untuk lambung ya. Lambung nek parah dan cangkem ngatek pahit mboten. Pahit di mulut toh? Iya, asam lambung sangat tinggi. Tahu mboten fungsi asam lambung? Fungsi asam lambung untuk membantu menghancurkan makanan.
pripun daring jenengan rutin apa mboten? Ayo, nah itu kata pengertian makan itu tidak harus sak cething. Makan itu ya makan, mau 2 sendok, mau 3 sendok, mau 1 piring, saat makan ya makan. Masalah jumlah besar, kecil, banyak, sedikit tidak begitu penting. Tapi yang penting ketepatan waktu saat makan harus makan. Gula enak Pak, sidik rapopo. Ya cegah Pak, makan dulu, mengis tambah gedang godhong, gampang kentang godhong boleh. Ngaten nggih. Terus Ibu, saran saya lambungnya dulu yang diperhatikan. Pola makan harus tertib, tidak harus banyak. Hindari pedas, kecut, kopi, nasi tiwul, ketan mie rebus dihindari. Ya. Mungkin dari lorong makan panjenengan dadi orang sebah. Kata, cekap ya. Yang lain tentang darah tinggi. Pertanyaan ini, darah tinggi. Ada, nek mboten lanjut terus bulan iki mengke. Lanjut. Oke, mungkin nek sing tekok nang di belakang boleh ya. Ya. Oke. Lanjut ke penyakit DM atau penyakit gula atau penyakit diabetes mellitus nggih. Napa nika Ibu Bapak? Penyakit di mana kadar gula dalam darah kita tinggi. Nggih, normalipun pinten nek gula darah saat tanpa puasa di bawah 140, 150 itu ya di bawah itu ya. Itu normalnya. Sing dhuwur wonten pirang atus 200 atas. Nah, kula niku riyen ceritane 194. 194. Inggil nggih. Inggil. Nah, itu termasuk penyakit degeneratif, penyakit di usia lanjut. Ya. Benar. Ya. Nggih, jadi pas wis sepuh, nek sik enom darah tinggi apa gulane dhuwur kan ya ora pas nggih. Nah. Karena apa? Karena tubuh tidak bisa menghasilkan kelenjar insulin yang cukup. Insulin mangke dibahas di belakang ya. Komplikasi ini pun, nek awake dhewe kena penyakit gula. Napa iku? Sing gampang banget sing kerep ning adik kita temen. Apa? Nek kesandung ditatu sikile basa. Sulit sembuh tatunipun. Malah diamputasi. Leres nggih? Enten nggih ngaten niku? Nggih. Sing bapak-bapak napa? Komplikasinipun? Penyakit apa? Penyertaan ini. Nah, komplikasi ini nek jenengan kena penyakit gula, penyakit dampaknya apa wae ngoten. Mulane ora ngono. Napine napa? Gebas-gebas niku lho, Pak. Nggih, di antaranya itu nek wong lanang kejantanannya hilang. Nggih. Waga kaya ngopo kemakan kaya meneh gula ra iso ngene. Kenapa? Ini setua kan rapatnya penting ya Mbak ya. Penting lah Mbak. Hargian ya. Nah itu tadi ya. Penyakit komplikasi penyakit gula bisa dibagi menjadi 2 kategori, akut dan kronis ya, yang mendadak dan yang menahun. Nah untuk penyakit yang akut akibat penyakit gula yaitu terjadinya hipoglikemi atau terjadi penurunan kadar gula dalam darah. Akibatnya ngopo? Saking tertipe wong ngombe obat gula. Gula aku bendang mudun tak ombe telu-telu. Nah, saking medine bendang mudun ya. Terus aku stop ngombe gula, ramangan. Akibatnya malah terjadi penurunan kadar gula dalam darah atau dinamakan hipoglikemi. Apa wih? Dredeg gemeter sok kunang-kunang. Ngaten nggih, gampang semaput keringet dingin. Nah, saat kita menjumpai hal semacam itu pripun? Nek ngene wae. Dan ning lapangan upacara oke sing kudu semaput to. Bocah-bocah. Niki ngerti tambahane nek sing kesehatan. Napa?
banyu putih karo wedang legi karo gula. Oh iya. Jadi saat kita menghadapi semacam itu, minumlah manis saat itu saja. Oke, mundur gula loh Pak, masa kok nembe gula? Karena takutnya tadi itu dikepat banget, membeli obat tertib banget. Nah, malah gulanya blok. Tapi yang enggak, dombanya wedang lagi saat itu saja. Oke, nah itu namanya hipoglikemi atau kadar gula dalam darah rendah. Tuh, lapar, mual, tekan darah tinggi, tekan darah menurun, lemah, letih, sulit bicara, bingung, keringat dingin, gemeter, oke, sampai kejiang. Nah, ini. Nah, yang harus dilaksanakan saat kita menjumpai kasus semacam itu yaitu dengan berikan gula murni 30 gram rong sendok makan, okay. Atau sirup nenek, mau permen terserah, saya naik, okay. Gula, mau yang gula ya, karena emang belum mesin dua ya, itu, okay. Lo karo teh hangat kena, aru banyu putih kena, okay. Setengah gelas gulanya rong sendok, dubek nih. Saat dedek gemeter seperti tadi ya. Kita sih, pripun ibu bapak nek pamane istri kita atau suami kita mengalami gula darah rendah, dedek gemeter, gula kok keringet dingin, gemeter, dedek, maput bahkan apa nanti dilaksanakan? Berikan apa? Berikan air gula saat itu. Kilo, 2 kilo? 1 sendok. 2 sendok. 2 sendok makan ya. Itu nggih. Ora enak Pak, mau yo udah tau yo nih. Jadi permen. Gampang-gampangan sih. Hanya keadaan darurat ya. Nah, wis membaik, silakan bawa ke puskesmas atau ke bidan kampung ya. Kalau sampai koma ada loh ibu bapak. Nah, drobes yang nemen bisa sampai tidak sadar koma. Tetap dikei wedang lagi. Koma bisa masuk. Nanti boncak kayak wedang lagi ya. Nah, sing nuli wajib mateni. Ora iso ngelok kok dibeli banyak apa selang-selang nggih. Nah, kalau seperti itu harus ambil langkah cepat. Kepiar wonten ambulan desa? Dereng itu. Kendaraan sosial untuk mengangkut warga sing sakit wonten? Dereng itu. Daru tulung tanggane enek di motor? Ini ku. Secepatnya ya, itu namanya mobil sosial, oke? Dibawa ke Sudan Kapuk boleh ya? Jupun KTP nih. Nah, tadi yang hipoglikemi atau gula darah rendah ya. Sekarang yang hiperglikemi atau gula darah tinggi. Jantung berdebar, keringat dingin, tidak sadar, gula di atas 500. Ngaten nggih itu gula darah tinggi. Gejalanipun banyak sekali nggih, fase-fasenipun nggih. Gawat dan sebagainya itu. Nah, sing gambar-gambar dari mawon wates jelas. Nah, sekarang pentingnya screening atau pemeriksaan sejak dini di fasilitas kesehatan, termasuk Prolanis, termasuk Posyandu ILP ya. Nah, itu apa yang dilakukan? Pemeriksaan gula darah. Ada ya Bu ya? Ada. Ada ya. Tuh. Kemudian kalau di Posyandu Lansia, Posbindu, sok anten nggih ngeten niku pemeriksaan gula darah. Kalau tidak ada boleh dari kader mengajukan ya di grup kader wonten nggih. Nah, mohon minta bantuan pemeriksaan gula darah di Posyandu ini. Minta saja dikai paturun dikai ya diling wong jaluk ya. Nggih, kita dituruti ya alhamdulillah ora yo jaluk neh ngono ae. Ngaten nggih, supaya apa? Masyarakat bisa terdeteksi semuanya. Mau ndak mau ya awake dhewe nek ngombe mangan ya ngamur toh, termasuk yang ngomong iki. Karena betul iki bombe. Ngaten. Nah, kita kan nggak tahu
seberapa kuat tubuh kita menerima serangan semacam itu. Ngaten nggih, ampun mulai tuwa ngeten iki nggih, nek enggak ada pemeriksaan ya kita enggak tahu. Nggih, jangan takut konangan. Nggih, mending konangan dan ditangani dan ngaten nggih. Tuh. Wonten pertanyaan tentang gula? Sing diloro gula sapa, Kacung? Gula. Gula kan Gulane pinten? Kakek seni kan? Kemarin 400. Rutin berobat. Teng pundi? Mriki. Terakhir. Ya, terkontrol ya Bu ya. Terakhir nomor 400. Terakhir, hasil terakhir pindah 400 baru 2 kali ya. Ampun jelek ya Bu ya. Tetap datang. Semangat. Nggih, seperti itu. Nggih. Nah, saat ini memang resikonya besar sekali. Kalau sampai ke ginjal, banyak yang sampai di darah. Ngeri tak? Ngeri. Konco kru kantor ya enek, orang ngukur nek. Jadi dia, jadi mereka periksa baik. Apa-apa nggih? Ada pertanyaan tentang gula? Bilang tidak ada anu. Nek mau ngeloro gula oleh mangan sego mboten? Oleh ya. bahaya. Boleh, cuman nggak usah banyak-banyak sedikit mau. Napa ya wareg lho Pak. Bar mangan Ramadan. Sekuleh biasa wae, enggak apa-apa. Jumlah gramnya, jumlahnya mau sego wingi sego anyar apa. Ngoten nggih. Dan sego wingi nek jenengan mangane rong cething ya akeh. Nggih, hanya berapa gram sesuai nanti kadar gulanipun masing-masing. Lah pewarek Pak, godhono gedang-gedang kata kan gedang kepok niku. Nah niku bagus. Yang penting hindari jenis umbi. Umbi yang boleh hanya umbi kentang, selain tidak boleh lain itu. Itu tertinggi. Ini sego ya, sego kan sego diwul, sego beras, sego jagung ya. Telu yang sing umum di Indonesia ya. Gula tertinggi itu sego diwul paling dhuwur. Ayo ganti. Ampun nggih tertinggi. Panganane Jenengan pokok. coba terus kaya ngopo nek ngono bayaran dono-dono. Itu harus stop kalau sudah kena penyakit gula. Kemudian harus sego beras. Makanya masih boleh cuman sedikit. Sego jagung bebas. Ya, diganti. Ya. Yang lain? Cukup? Hubungan anu ditulis pertanyaan supaya Bu Kader atau Bu Bidan. Oke, boleh ya? Oke. Mungkin sedikit pengetahuan penjelasan tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan waktu kami kembalikan. Demikian tadi penjelasan nggih tentang DM dan hipertensi oleh Pak Sidik. Kita yang podo leres podo mengerti nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi atau seperti yang dipesan Pak Sidik nek kok teko omah ujug-ujug nyut pengen teko WA bukan disampaikan teng bidan. Jawabannya bisa di WA-kan lagi atau nanti kalau memang sulit bisa dikonsultasi Pak dokter yang lain lagi, bisa di bawa untuk pertemuan bulan depan apa nggih di WA lagi di kader ngoten nggih. Terus paling kula wau sing setunggal sing kudu diingat niku ketaatan nggih, kepatuhane panjenengan, rawuh kontrolanis, terus nunjuk obat kalih napa sing diatur ke wau para tenaga kesehatan Pak dokter, Pak Sidik dan lain tentang sirikane, tentang anjurane niku supados panjenengan cepet terkontrol nggih. Iku imut-imut sanget. Iki matur nuwun sanget kerawuhane. Selanjutnya niki kula tutup sekalian untuk kondure jarekaken. Monggo pertemuan kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terus kita lanjutkan dengan pemeriksaan kali pengobatan. Setelah menerima obat saged kondur teng dalem piyambak. Nggih utawa wajib dolan enten mriki ngobrol kali bincang nggih mboten napa-napa. Nggih monggo dilanjutke. Enten daya nggih.
Wis ya. Buatan jadi mana? Lima? 50 Pak. Tanda tangan apa? Ambil pulpen dulu. Nomor 10. Oh, Sering ditulis sih mas, 1 kali 1, 1 kali separuh toh. Nah, salahnya kalau ada ini enggak. Kira-kira. kan sampai itu ngelim kan. Kira-kira. Nek kene sing gitu aku. Saya betul mas. Kedua ini. Nggih, hampir Mei. Arep dereng. Melu. Tanah nasi sana loh. Aduh, Ben. Yang melaku. KTP ini. KTP. Niki niki. KTP Pak. KTP siapa tugas mas? Ini daftar yang beli untuk sakit itu nanti puskesmas. Kedua. Baru 84. Mbak Cikra. Gimana ya Bu ya? Enggak Silia. Anu cek mas, cek suarane. Ku nek ora anu backup